warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari yang dikategorikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat dengan menuntut ilmu. Allahumma amin. Nabi berpesan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Semoga kita masuk di dalam hadis ini. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Arba'in Nawawi yang dikarang atau dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syarafuddin An-Nawawi atau biasa yang dikenal dengan Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini memasuki hadis yang ke-41 dengan tema tundukkanlah hawa nafsumu. Tundukkanlah hawa nafsumu. Hadisnya sangat pendek sekali, bagian termasuk dari nominasi hadis terpendek dari hadis-hadis yang ada di Arba'in An-Nawawi. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadithun hasanun sahih ruwinahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Kata Imam Nawawi, hadisnya hasan sahih dan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebelum berangkat lebih jauh dari hadis ini, ayyuhal ikhwah, memang hadisnya diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, sanadnya dari segi sanad.
dari segi sanad. Ada sebagian ulama hadis yang mendhaifkannya, sebagian lagi menghasankannya, Disebutkan di sini oleh para ulama, saya sebutkan dari Syekh Sa'ad Syithri hafizahullah taala. Ini dari segi sanadnya dulu ya, agar kita lebih tahu maknanya. Dan ini diambil dari ilmu alat, namanya ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis ini bagian dari ilmu alat, diajarkan di pesantren-pesantren, lebih banyaknya lebih intens, tidak diajarkan di awamun nas, karena ini adalah ilmu perangkat ya, ilmu perangkat seperti bahasa Arab, seperti usul fikih, yaitu ilmu perangkat untuk mengetahui istinbat, kesimpulan hukum-hukum. Begitu juga hadis, ada ilmu perangkatnya, itu mustalahul hadis. Ya, ini biasanya ya perbekalan bagi para dai-dai, seperti tentang masalah apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis mungkar ya, apa itu sanad, apa itu matan. Nah, ini diambil dari mustalah hadis. Puncaknya ya, dan ini bercabang-cabang ya fakultasnya atau jurusannya, puncaknya tentang masalah takhrij, yang menghukumi ini hadisnya lemah karena ada si fulan, ini hadisnya lemah karena si fulan ini tertuduh berbohong, karena di sini ada terputus sanadnya. Ini luar biasa, ini sudah puncak dari perangkat ilmu hadis ya. Baik, di sini disebutkan kata para ulama untuk faedah saja, bahwasanya sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini karena ada Nu'aim atau Nu'aim ibn Hammad. Nu'aim ibn Hammad ini diperbincangkan oleh para ulama hadis. Tentang kethiqahannya atau tentang keterpercayaannya dalam membawa hadis. Kemudian juga diperselisihkan siapakah Nu'aim di sini di dalam sanad ini. Ini diantara ulama yang mendhaifkannya. Ada juga ulama yang mensahihkannya, seperti kalau tidak salah Imam Tabari rahimahullahu taala termasuk yang mensahihkannya. Dan Imam Nawawi sendiri, kenapa memasukkan hadis ini adalah hadis sahih? Imam Nawawi juga imam fil hadis. Beliau juga pakar dalam hadis, sehingga beliau berijtihad hadis ini hadisnya hasan sahih. Apa maksud hasan sahih ini? Banyak multi tafsirnya dari para ulama. Ada yang mengatakan hasan menurut sebuah kaum, sahih menurut kaum yang lain. Ada yang mengatakan hasan dari segi sanad, sahih dari segi matan, atau sebaliknya, hasannya dari segi matannya, sahihnya dari segi matannya. Ala kulli hal, secara umum memang ini diperdebatkan ulama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama lainnya, itu yang diperdebatkan hanya sanadnya saja. Adapun maknanya sahih. Adapun maknanya itu sahih, karena banyak dari ayat-ayat Al-Quran atau redaksi-redaksi dari hadis yang senada dengan yang dibawa oleh hadis ini ya, diantaranya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, diantaranya ayat yang berbunyi, tidaklah beriman wahai Muhammad demi Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak beriman sampai menjadikanmu sebagai hakim dalam perantara mereka, kemudian mereka tidak berat hati untuk menjalankannya dan meridhoi apa keputusanmu. Artinya hawa nafsunya disuruh mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mirip seperti hadis ini. Di antara ulama yang mensahihkannya karena matannya sahih, yakni redaksi yang dibawa di dalam hadis ini itu benar. Baik, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang kedua, kita sebutkan rawi hadis dari sahabat, kita sedikit menyinggung, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ya, kunyahnya adalah Abu Muhammad. Kunyah adalah nama yang diawali dengan Abu jika laki-laki atau Ummu jika wanita. Ya, entah itu dengan nama
anaknya atau bukan nama anaknya. Tidak ada syarat harus memiliki anak, ya. Abu Muhammad, saya pengen berkunyah Abu Muhammad, boleh saja. Haruskah punya anak Muhammad ataukah belum punya, kita boleh mengkunyah dengan Abu Muhammad? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Ya wabil khusus yang belum menikah, jomblo, boleh nggak ngasih kunyah untuk dirinya sendiri? Boleh. Tidak masalah. Entah itu kepada hewan, dikunyahkan, disandarkan kepada hewan seperti Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing. Ya, itu artinya kucing. Yang pertama kali menyebutkannya adalah Nabi SAW ketika itu, ya, beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu sedang bermain-main dengan kucing. Akhirnya Nabi panggil dia dengan Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah. Dari sini kita bisa tahu yang memelihara atau yang senang dengan kucing itu Abu Hurairah, ya, bukan Nabi. Karena banyak berseliweran, ya, di media sosial bahwasanya hewan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah kucing. Mana dalilnya? Tidak ada dalil. Ya, bukan berarti kita melarang memelihara kucing, silakan. Tapi sampai mengatakan ini sunnah, ya butuh dalil. Ya butuh dalil, ya, tidak boleh asal ngomong saja kecuali harus ada dalilnya, ya. Baik. Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn As. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis, Pak? Semuanya serempak Abu Hurairah? Abu Hurairah, maksudnya ijma ulama ini kayaknya, atau khilaf ulama? Taib, antum semua mengatakan Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Di sini saya bawakan nukilan Abu Hurairah mengatakan yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ibn Amr ibn As. Siapa yang mengatakannya? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Cuman mungkin yang sampai ke kita ini riwayatnya yang paling banyak, paling familiar adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri mengatakan bahwa, ya, la a'lamu ahadan aktsara hadisan minni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Abdullah ibnu Amr ibn As. Tidak ada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dariku, yakni melebihi aku, kecuali Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau jawabannya ini lisannya Abu Hurairah yang mengatakan. Kenapa disebutkan sebabnya? Fa innahu kana yaktub wa ana la aktub. Karena beliau itu menulis hadis sehingga dirapikan semuanya. Setiap yang apa ia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menuliskannya. Wa ana la aktub, dan saya tidak menulis. Beliau hanya bersandar pada hafalannya saja, ya. Beliau hanya bersandar pada hafalannya saja. Sehingga dari situlah yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah ibn Amr ibn As. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ya ayyuhal ikhwah, ya, untuk sekarang dan yang akan seterusnya, ya, faedah menulis ini luar biasa. Ya, ketika antum belajar, ketika antum majelis ilmu, karena akan membekas nantinya. Akan bisa untuk direview, dimurajaah, bahkan nanti, ya, kata para ulama, akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Ya, akan ditimbang nanti apa yang antum tulis, ya, dari ilmu agama, dari qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan para ulama, maka ini luar biasa. Sehingga yang menulis akan jauh lebih berbobot ketimbang yang tidak menulis, ya. Ini untuk kita semua, ya, tidak untuk menyindir-nyindir, tidak, tapi ini adalah yang terbaiknya. Dari mana? Dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sampai, ya, yang mengunggulinya adalah Abdullah bin Amr ibn As karena beliau menulis dan Abu Hurairah tidak menulis. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum.
Ya, tidaklah beriman salah seorang kalian. Di sini dinafikan imannya. Tapi bukan iman aslul iman, pokok imannya, akan tetapi ya kesempurnaan iman. Ya, kesempurnaan iman. Sehingga diartikan tidak sempurna iman seorang, atau bahasa lain imannya itu berkurang, ya, hatta yakuna hawahu, sampai dia menjadikan hawa nafsunya, ya maksudnya keinginan jiwanya itu mengikuti apa yang aku bawa, yakni mengikuti syariat, mengikuti norma-norma agama, mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari apa yang disebutkan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini ayuhal ikhwah, kita bisa mengetahui bahwasannya ya apa yang dimaksud dengan hawa nafsu dulu, ya, baru kita tahu. Hawa nafsu secara umum tidaklah disebutkan kecuali sesuatu yang buruk. Ya, hawa nafsu tidaklah disebutkan kecuali sesuatu yang buruk, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama, ya. Disebutkan di sini hawa nafsu, ya, hatta yakuna hawahu tabaan lima ji'tu bihi, sampai menjadikan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu adalah keinginan hasrat jiwa. Keinginan hasrat jiwa, ya. Dan rata-rata keinginan jiwa itu condong kepada keburukan, bukan kepada kebaikan. Sehingga ketika disebutkan hawa nafsu, itu image-nya baik atau image-nya buruk? Buruk. Kenapa? Karena yang dinamakan hawa nafsu adalah hasrat jiwa yang condong kepada sesuatu yang memuaskan dia. Hawa nafsu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan lewat lisan Nabi Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa ini selalu mengompori kepada keburukan, yakni hawa nafsu secara umum. Sehingga kata para ulama, hukum asalnya hawa nafsu itu mazmum, tercela, ya, negatif. Hukum asalnya mazmum dan tercela, dan banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan ya tercelanya mengikuti hawa nafsu, tercelanya mengikuti hawa nafsu, ya, diantaranya karena hukum asalnya adalah tercela. Seperti firman Allah dalam surat Shad ayat 26, Allah Azza wa Jal berfirman, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan ikuti hawa nafsu, ya, fayudillaka an sabilillah. Karena hawa nafsu jika engkau ikuti akan membuatmu sesat, melenceng dari jalan Allah, dari jalan yang lurus, yaitu al-Islam, yaitu sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya dia akan sesat, akan melenceng sedikit demi sedikit, diikuti, maka dia akan keluar dari jalur, ya, ibarat kereta api keluar dari relnya anjlok, ya, susah untuk dikembalikan lagi kecuali dengan proses yang lama, ya, seperti ikan yang dikeluarkan dari airnya, ya, akhirnya apa yang terjadi? Sesat dan hidupnya akan menjadi sempit. Kemudian juga dalam surat An-Nazi'at ayat berapa ini? Ayat 40 dan 41. Ya, dalam juz 30, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan barang siapa yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsu, menahan jiwa dari hawa nafsu, ya, dari hawa nafsu. Lihat, wanahan. Loh, ana baru tahu ternyata nahan dari bahasa Arab, ya, wanahan nafsa. Aslinya dari naha, kemudian ada nafsu
disambung wanahan, ternyata menahan. Ya subhanallah, bahasa kita ini memudahkan. Sekali lagi sering kita sebutkan di sini agar termotivasi ya belajar bahasa Arab. Sekali lagi bahasanya kita memotivasi kita untuk mudah belajar bahasa Arab. Ya, karena hampir walaupun ini tidak ada risetnya, hampir sebagian besar, bahkan bisa setengahnya mufrodatnya kita, kosakatanya kita diambil dari bahasa Arab. Sehingga antum kalau belajar bahasa Arab lebih mudah ketimbang mereka yang bahasanya jauh dari bahasa Arab. Antum bayangkan kalau antum tinggal di Cina, belajar bahasa Arab dari mana? Dari alif dulu Pak. Alif, dikenalin ini alif, ini ba. Kayak belajar ikro anak-anak umur PAUD. Tuh lihat, antum tinggal belajar saja. Kenapa? Hampir dimudahkan dengan bahasa Arab. Ya, bahkan sistem negara kita pun banyak mengambil dari bahasa Arab. Hari-hari kita diambil dari bahasa Arab. Senin, Itsnin. Ya, pertama itu sebenarnya hari Ahad. Ya, Ahad hari pertama, Itsnin hari kedua, Senin. Thulatha hari ketiga, Selasa. Arbi'a hari Rabu keempat. Al-Khamis dari kalimat khamsah yang kelima, Kamis. Al-Jum'ah yakni tempat berkumpul. Karena antum sholat Jum'ah, iya nggak berkumpul. As-Sabt, yakni As-Sab'ah, yaitu hari ke-7. Lihat hari-harinya saja dari bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasanya orang Arab, tapi bahasanya kaum muslimin. Saya mengatakan ini bukan karena saya Arab juga, bukanlah. Tapi bahasa kaum muslimin, orang Arabnya aja belajar bahasa Arab Pak sekarang. Antum umroh, haji, ngomong bahasa yang di kitab ini, apa kata mereka? Enggak paham, itu bahasa Al-Quran. Mereka nggak paham, bahasanya mereka sehari-hari bukan bahasa Arab, tapi bahasa pasaran. Bahasa Arab ya ini yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang sejati seharusnya merasa berbangga tatkala berbahasa dengan apa yang digunakan oleh Nabi SAW. Bahkan sebagian ulama itu mewajibkan bahasa Arab Pak. Karena kita diwajibkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Iya apa tidak? Wajib tidak untuk paham Al-Quran dan Sunnah? Wajib. Dan kuncinya apa? Bahasa Arab. Dan Al-Quran dengan bahasa Arab, Sunnah dengan bahasa Arab. Walaupun yang rajih wallahu ta'ala a'lam, bahwasanya belajar bahasa Arab fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Yakni apabila segelintir orang belajar, maka itu sudah cukup, ya, itu sudah cukup mewakili bagi kaum muslimin. Sebagian lain mengatakan sunnah, sebagian lain mengatakan antum belajar bahasa Arab jika niatnya untuk belajar agama, maka belajarnya antum ibadah. Belajarnya antum ibadah. Ya sekali lagi, ini bukan bahasanya orang Arab saja, tapi bahasa kaum muslimin. Sampai ada orang Cina, anak kecil umur 10 tahun, ditanya sama dewan jurinya di kompetisi gitu, antum kok dari Cina? Kok kenapa ngomongnya Arab? Apa salah? Kata dia, kayaknya pertanyaannya salah. Kenapa kok ngomong kayak gitu? Saya belajar bahasa Arab, saya berbicara bahasa Arab karena saya muslim. Tuh lihat, karena saya muslim. Tuh lihat, yang ngomong orang Cina Pak. Yang biasanya antum tahu image-nya ini jauh dari kalimat Islami. Tapi lihat ya, luar biasa ya, subhanallah. Ini gara-gara wanahan nafsa anil hawa, menahan hawa nafsu ya, dari surat An-Nazi'at 40 sampai 41 ya. Di sini Allah mewanti-wanti, memuji orang yang bisa menahan nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya dengan apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka jannah, surga adalah tempat kembali yang pantas untuknya. Nah, di sini berarti ayyuhal ikhwah adalah kata para ulama dan sederet redaksi yang demikian ya, mengatakan bahwasanya hawa nafsu hukum asalnya adalah mazmum. Hukum asalnya adalah tercela mengikuti hawa nafsu. Akan tetapi kemudian dari hadis ini dibagi menjadi dua. Hawa nafsunya itu dibagi menjadi dua. Ada yang mahmud, terpuji, dan ada yang mazmum, tercela.
Yang terpuji tatkala hawa nafsumu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, sehingga hawa nafsumu dibilang terpuji. Ya, terpuji. Adapun mazmum yang tercela, yang menyelisihi syariat, yang menyelisihi ajaran Nabi SAW, itu tercela. Itu tercela, tidak baik. Makanya Allah Azza wa Jalla mencibir orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, ya, tatkala tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama hum yattabi'una ahwa'ahum. Wahai Muhammad, apabila mereka tidak mengikutimu, tidak menjawab panggilanmu, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu. Karena setiap yang menyelisihi syariat dari keinginan jiwa, maka itu dihukumi hawa nafsu yang tercela. Apapun itu, tatkala datang hadis kepada kita semua, tatkala datang ayat Al-Quran, tatkala datang hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mengatakan, saya belum bisa melaksanakannya, atau mengatakan hawa nafsu, akal dia menghukumi dengan akalnya, tidak mau mengikuti, tunduk terhadap hadis, maka ketahuilah orang tersebut mengikuti hawa nafsu yang tercela. Mengikuti hawa nafsu yang tercela. Datang perintah tidak dilaksanakan, datang larangan tidak dijauhi, maka dia sejatinya mengikuti hawa nafsu. Bahkan ajaran-ajaran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tatkala dikatakan ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, kemudian mereka menolaknya, entah itu dengan menolak secara halus atau menolak dengan secara kasar, sampai menuduh orang yang mengatakan, yang menasehatinya bahwasanya ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, dikatakan dengan lakob-lakob, julukan-julukan yang buruk, maka mereka dikatakan hawa nafsu, pengikut hawa nafsu. Oleh karenanya maka antum jangan heran ahlu bid'ah dikatakan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Ahlul maksiyah, pengekor hawa nafsu. Ahlu syirk, orang yang tidak mentauhidkan Allah dan masih menyembah kepada selain Allah, mengikuti kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang, maka mereka pengekor hawa nafsu. Yang meramaikan bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, tatkala disampaikan hadis kemudian tetap saja menolak dan mencemooh orang yang menjelaskannya, maka mereka adalah pengekor hawa nafsu. Jadi setiap yang menyelisihi syariat apapun itu, entah itu dalam akidah, entah itu dalam ibadah, entah itu dalam akhlak, adab, muamalah, maka dia sejatinya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Jadi sangat tercela sekali. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sehingga faedah dari hadis ini ayuhal ikhwah, hendaknya bagian dari keimanan seorang, iman yang sempurna, tatkala hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, hawa nafsu selalu membawa kepada keburukan. Tatkala dia menahan dirinya kemudian untuk tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sedang berusaha menundukkan hawa nafsunya. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menundukkan hawa nafsu butuh perjuangan, Pak. Apalagi ketika kita sendirian, ketika tidak ada orang. Nah, ini iman yang berbicara, Pak. Makanya dikaitkan dengan iman. Orang yang menundukkan hawa nafsunya dikaitkan dengan iman. Kalau imannya kita lagi tipis, hawa nafsu membesar, sehingga jiwa itu lemah, mau tidak mau terbawa arus. Kapan? Biasanya kalau lagi sendirian. Kenapa kita kalau lagi sendirian kita ini lemah? Karena setannya kuat dan antum lemah. Ya, antum di sini melaknat-laknat setan, iblis, Pak. Kenapa? Lagi rame. Gak mungkin antum bermaksiat ketika dilihat oleh orang. Tapi kapan? Ketika gampang nanti digoda oleh setan, tatkala antum sendiri.
Nah, ini yang memfilternya apa? Iman. Kalau imannya naik, setan pesimis, gak kuat. Tapi begitu keluar dari masjid, ngelihat maksiat secara tidak langsung, menggerogoti di sini sedikit. Ada orang yang buka aurat, perempuan tidak berjilbab, sampai ada istilah bupati, ya. Imam Syafi'i pernah curhat sama gurunya Imam Waqi karena hafalannya buruk. Padahal Imam Syafi'i ini kalau kita katakan mesin fotokopi berjalan, Pak. Kalau baca kitab, ininya ditutup sebelahnya. Baca ini aja. Kalau matanya ngelengos ke sini, langsung hafal. Itu Imam Syafi'i. Jadi beliau baca sekali hafal. Ditutup. Ya, kemudian kalau kebuka matanya melengos sedikit ke halaman berikutnya langsung hafal. Takutnya hafalannya jadi kacau. Ya, ini ayat min ayatillah, tanda dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Beliau kayak gini curhat sama gurunya Imam Waqi tentang hafalan buruk. Hafalannya buruk lah, gimana kita? Ya, apa kata Imam Waqi? Ya, bahwasanya syaqautu ila waqi'in an su'i hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku, dan beliau menasehatiku untuk meninggalkan maksiat. Ya, wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya ilmu ini nur cahaya dari Allah saja. Ingat, bukan nurun turun temurun, bukan. Ya, nur cahaya dari Allah yang ditaruh di dalam hati seorang. Ya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada siapa? Pemaksiat. Dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu nggak sengaja ngelihat betisnya wanita. Ngelihat betis bukan paha loh Pak ya, betisnya wanita, nggak sengaja apalannya langsung acak-acakan. Lah gimana kalau beliau tinggal di Bogor, ya, atau tinggal di Jabodetabek, ya, ada istilah banyak tuh sampai istilah yang tidak baik untuk disebutkan. Gimana itu ya? Subhanallah. Tuh Imam Syafi'i demikian. Nah, kita pun mungkin di masjid, ya, subhanallah, imannya naik drastis, dapat siraman rohani. Keluar dari masjid, bukan betis saja yang dilihat. Mungkin lebih dari itu. Di jalanan, flyer, iklan, reklame, dan lain sebagainya. Barang dagangannya kecil, wanita yang ditampilkan besar. Ya, iklannya iklan handphone, Pak. Tapi gambar wanitanya yang besar, bukan HP-nya yang besar. Itu dia, kita dipaksa untuk menonton, melihat sesuatu yang diharamkan. Sehingga bisa jadi sampai rumah itu iman yang tadinya naik drastis sedikit ke filter, turun. Ketika antum sendirian jadi mangsanya setan. Iya apa tidak? Oh, udah ada, antum ada HP sekarang. Enggak ada orang. Ada horden, ada sitar, ya, dikunci. Ayo, ada apa? Ada surga dan neraka di situ. Akhirnya sudah deh, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Habis ini tobat terus, ternyata nggak sadar sampai jam 1, jam 2, subuhnya jam 9. Ada kenapa? Syaitan. Tuh lihat kata Nabi, hatta yakuna hawahu, ini hawa nafsu. Ini hawa nafsu. Kenapa? Karena pengaruh buruk dari setan. Makanya difilter sama Nabi, la yu'min, tidak beriman. yakni iman yang sempurna. Kalau imannya sempurna, pasti hawa nafsunya mengikuti syariat. Tapi tatkala imannya ini turun, ya, sebagian orang mengatakan imannya setipis tisu, ya khalas, terbawa arus setan sehingga mengikuti hawa nafsu yang buruk. Ikhwani widdin azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah yang pertama, tahdzirul insan min an yuhaqqimal aqla awil 'adah muqaddaman iyyaha
ala ma ja'a bihi Rasul sallallahu. Ya, ini peringatan bagi seorang untuk tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang menghukumi syariat. Hawa nafsu ini kalau kita perhatikan banyak dari manusia. Akal, pikiran, kemudian kebiasaan, ya, fanatik buta, ya, kemudian hal-hal, ya, ini kebiasaan dia, fanatik, kejahilan, sehingga tatkala disampaikan kepadanya ini hadisnya, saya itu nggak masuk akal, itu hawa nafsu. Atau tatkala disebutkan hadisnya, kan ini kan baik, ini sudah turun temurun, menurut nenek moyang kita seperti ini kan bagus. Tuh lihat, tatkala disampaikan dia berdalih dengan apa? Adat, dengan kebiasaan dia, karena kebiasaan itu bukan sesuatu barometer. Barometernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, adat harus mengikuti. Ya, kalau sesuai silahkan, kalau tidak sesuai ya harus berlapang dada untuk ditinggalkan, karena itu produksi manusia. Ya, atau apapun taklid buta, contohnya ketika disampaikan kepadanya Al-Quran, Sunnah, perkataan ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran, Sunnah, kan kata guru saya seperti ini, kan kata kiai saya seperti ini, nggak mungkin, nggak benar. Nah, ini dia mengikuti hawa nafsu. Tatkala disampaikan ini adalah tidak sunnah, tidak mengatakan bid'ah, tapi mengatakan ini tidak sunnah. Karena sebagian orang ketika menyebutkan kalimat bid'ah, kupingnya panas. Padahal yang pertama kali mengatakan bid'ah itu siapa? Rasul SAW. Dalam khutbah Jumat, Pak. Dalam khutbah Jumat Nabi mengatakan, ya, wa kulla bid'atin dhalalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam bab agama, yakni dalam bab syariat, dalam ibadah, akhlak, akidah dan perkara syariat lainnya, ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam agama bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, ya. Ini yang mengatakan Nabi di khutbah Jumat. Tapi yang lucunya, Pak, di sebagian masjid ada kayak secari kertas tulisan yang disolasi ban itu ditempelkan di podium, tolong bagi para khatib jangan ngomong bid'ah. Ya, jangan ngomong bid'ah walaupun di muqaddimah. Walaupun ngomong wa kullu bid'atin dhalal, jangan disebutkan. Lah, ini Nabi ngomongnya di mana? Di khutbah Jumat. Lah, ini kok dilarang di khutbah Jumat? Berarti terang-terangan ini bukan hawa nafsu lagi. Ya, terang-terangan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk Isya? Sudah? Atau khilaf ulama? Nah, sudah, kelas. Baik, kita beri sebentar untuk mendengarkan kumandang Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.